Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah melewati penghujung tahun 2025. Yang itu artinya kita saat ini sudah menginjakkan kaki kita di tahun dan waktu kesempatan yang baru, yaitu tahun 2026. Dan oleh karenanya saudara-saudara, dalam kesempatan kita saat ini untuk kita mengawali kesempatan hidup kita di tahun yang baru ini, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan dan oleh karenanya mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ketika Engkau telah menghantar kami hingga ke titik ini. Maka biarlah kami saat ini mengawali dengan satu tuntunan yang baru yang berasal dari Tuhan sendiri. Kiranya Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami melewati setiap keterbatasan yang kami miliki saat ini. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada awal tahun ini saya ambil dari Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, ayat 11 dan ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, siapa dari antara kita yang pernah mengalami keterkejutan? Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara mengalami terkejut? Lalu apa saudara-saudara yang membuat Anda terkejut pada waktu itu? Nah, saya kira saudara-saudara setiap orang punya pengalaman dan kadar keterkejutan yang berbeda-beda. Bahkan sebuah peristiwa yang sama pun akan ditanggapi secara berbeda oleh saya dan Anda. Namun umumnya saudara-saudara terkejut ya, biasanya menimbulkan satu reaksi fisik dan bahkan emosional karena ada sesuatu yang tidak terduga yang kemudian terjadi begitu mendadak. Dan reaksinya entah itu dengan gerakan yang tidak terkendali, melonjak, tersentak, kaget, lalu kita merasa degup jantung kita ini merasa lebih cepat, keringat dingin dan lain sebagainya. Dan keterkejutan seseorang ini saudara-saudara bisa terjadi dalam peristiwa baik itu senang maupun sebaliknya, tergantung konteks dari apa yang dia alami. Nah, saudara-saudara, sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan, tentu ketika kita mengkaitkan perjalanan kehidupan itu dengan keterkejutan, maka kejutan itu lebih dari sekedar tanggapan kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan atau kebiasaan kita, tetapi punya satu makna yang lebih reflektif. Nah, kejutan itu saudara-saudara menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya kehidupan itu tidak bisa sepenuhnya diprediksi. Dan keterkejutan manusia itu terjadi ya, dan membuktikan betapa kehidupan manusia itu sebenarnya tidak bisa berjalan dengan lurus sesuai dengan rencana kita. Sekalipun mungkin manusia itu dianugerahi dengan akal budi, dengan nalar, dengan pertimbangan rasional. Ya. Sekalipun mungkin Mazmur 8 itu pernah menegaskan bahwa manusia ini juga kecil dibandingkan alam raya ciptaan Tuhan, namun Tuhan membuat kita hampir sama dengan Allah. Jadi meskipun Allah itu juga kerap memperkenalkan dirinya saudara-saudara pada kita, namun tetap saja manusia itu punya yang namanya keterbatasan. Dan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa peringatan. Kehilangan, penolakan, kegagalan, kegembiraan, kesuksesan, dan bahkan kemuliaan. Ini
kejutan di dalam hidup yang justru mengingatkan kepada kita betapa rapuhnya hidup kita sesungguhnya. Dan semua itu bisa terjadi tanpa kita kendalikan, saudara-saudara. Kejutan itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi yang jelas dia hadir di dalam waktu yang sebenarnya dapat kita rengkuh bersama. Bahkan ketika nanti Tuhan memanggil kita pulang. Nah, saudara-saudara, pengkhotbah pasalnya yang ketiga itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan meski demikian, saudara-saudara, betapapun Tuhan juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ya, tentu kita sebagai manusia biasa, kita tentu biasanya akan merespon keterkejutan itu dengan ketidaksiapan kita. Ya. Misalnya ketika Bapak Ibu Saudara memiliki seorang anak, ya. Banyak orang, saudara-saudara, merasa seperti bermimpi ketika menggendong anaknya pertama kali. Ketika saudara-saudara misalnya kita menghadapi satu peristiwa kematian, ya, apa yang terjadi ketika saudara-saudara berhadapan dengan peristiwa kematian itu? Khususnya kematian orang yang dekat dengan kita. Terkejut tentu. Ketika kita kehilangan pekerjaan atau bahkan sebaliknya kita mendapatkan pekerjaan, ketika kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, kita kembali terkejut. Dan saudara-saudara, pengkhotbah ini meringkas bahwa keterkejutan itu ada di dalam segala peristiwa manusia, dari lahir sampai mati. Ya. Kita belajar untuk mendapatkan, juga melepaskan. Kita belajar untuk menyimpan, membuang, tertawa, meratap, membenci, mengasihi. Dan itu semua, saudara-saudara, akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika kita tidak memaknainya dengan baik. Semua indah pada waktunya. Itu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita bicara soal kata indah ini, saudara-saudara, dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 ini, yang biasanya diartikan dalam bahasa Ibrani itu yapeh, ya. Kata yapeh ini bukan hanya sekedar indah dalam perspektif kita yang bermakna keindahan estetis, saudara-saudara, tetapi keindahan yang sifatnya baik, tepat, ya, teratur. Segala sesuatu itu sesuai pada waktu Allah, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan indah sebenarnya. Jadi bukan indah dalam perspektif kita, melainkan dalam perspektif Allah. Jadi saudara-saudara, dengan satu kesadaran spiritualitas yang baik inilah kita akan dimampukan untuk melihat, oh ya, ini adalah peristiwa yang ada di dalam waktu Tuhan. Bukan dalam rancangan waktu kita, saudara. Dan waktu ilahi itu yang begitu harmonis itu tentu akan berakhir dengan kebaikan yang sesungguhnya, yang mungkin kita tidak bisa bayangkan. Nah, kita masih ingat, saudara-saudara, kisah-kisah seperti mukjizat perkawinan, ya, di Kana itu, air menjadi anggur itu, saudara. Nah, menurut waktu manusia yang pada waktu itu diwakili oleh Maria, ya, Maria mengatakan ini saatnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Ya. Ini menunjukkan bahwa di dalam segala peristiwa yang dialami oleh manusia, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Mungkin saudara-saudara kita mengalami kekecewaan, keterkejutan itu, ya, khususnya di dalam peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan, pahit di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa Tuhan ada di dalamnya. Mungkin kita sebagai manusia, kita tidak sesabar atau seberiman Maria pada waktu itu. Tetapi kita hari ini justru diajak untuk setiap hari menghayati frasa indah pada waktunya itu menurut perspektif Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, bukankah seringkali kejutan itu ketika dengan benar ditanggapi, banyak orang justru berubah hidupnya menjadi lebih baik. Bahkan banyak orang melewati titik balik hidupnya itu justru ketika dia dapat memaknai keterkejutan itu dengan baik, bukan?
Banyak cerita orang menjadi besar, tangguh, dan bahkan inspirasi banyak orang ketika ia mengalami keterkejutan itu, penderitaan dan bahkan sederet kegagalan, tetapi mereka bisa mengalaminya. Sejak kecil, saudara-saudara, kita sudah mengenal seseorang yang ya kita sebutlah seperti Thomas Alva Edison. Ya. Dia yang gagal berulang kali, saya tidak tahu disebutkan berapa ratus atau berapa ribu kali dia gagal, tetapi pada akhirnya dia berhasil karena dia bisa melewati setiap kegagalan dan bahkan keterkejutan dalam hidupnya. Kolonel Sanders yang menjadi pencetus ya, rumah makan waralaba yang bernama KFC itu, dia ditolak di mana-mana, tetapi dia berhasil melewati itu. Ya, dalam pemahaman Yahweh, saudara-saudara, yang benar, indah itu, penderitaan itu bisa menjadi lahan yang subur untuk membuahkan ketangguhan hidup. Dan kegagalan itu adalah batu uji untuk kita bisa melahirkan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Dan pertemuan kita dengan berbagai orang yang mungkin menyulitkan hidup kita, itu justru membentuk kita menjadi pribadi yang sabar, empati, dan bahkan cerdas. Jadi saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kejutan itu tidak lagi sekedar pengganggu, melainkan sarana pembentukan diri kita menjadi versi yang terbaik. Ya, inilah yang dimaksud dengan indah pada waktunya, saudara-saudara. Jadi kejutan hidup itu akan menguji ya, cara seseorang itu merespon, bukan hanya apa yang dialami, saudara-saudara. Tetapi dia dimampukan untuk melihat jauh ke depan, menyiapkan kondisi batin yang tahan terhadap goncangan hidup. Ya. Nah, saudara-saudara, Anda akan semakin terbiasa ketika terkejut. Ketika kita bertanya dalam batin kita, ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah, mari kita mencoba untuk belajar bertanya, apakah saya harus marah atau mungkin diam, berdoa? Layakkah peristiwa ini membuat saya putus asa atau justru membuat saya semakin berani melangkah dan bahkan mensyukuri? Hanya dengan cara yang demikianlah, setiap kejutan itu akan mengundang kita untuk belajar rendah hati, menjadi manusia yang hidup dalam pengharapan. Nah, hari ini saudara-saudara, hari pertama di tahun 2026. Dan sangat mungkin saudara-saudara, Allah yang humoris itu akan memberi banyak kejutan untuk Anda. Bahkan kejutan yang tidak terduga bentuk dan waktunya. Dan memang inilah saudara-saudara yang perlu kita sadari bersama di dalam perenungan kita hari ini. Selama Dia menjadi Allah, Ia akan selalu menjadi pribadi yang tak terduga. Bukan Allah namanya jika rencananya itu dapat kita duga arah datangnya. Bukan Allah namanya jika waktunya dapat kita prediksi. Saudara-saudara, kemarin akhir tahun kami, anak-anak remaja ya, dan pemuda, saya berikan kesempatan untuk mereka menulis hal apa saja yang membuat mereka sesal atau menyesal, sedih, marah dalam hidup mereka, dan mereka menuliskan. Tetapi mereka juga menuliskan satu hal bagian yang lain yang mengajak mereka untuk menyadari betapa baiknya Tuhan. Apa yang membuat Anda, saudara, bersyukur sepanjang tahun 2025 yang lalu? Anak-anak sudah menuliskannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menuliskannya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari saya ajak untuk kita untuk menyambut kejutan-kejutan dari Allah itu. Bisa saja humornya itu akan hadir dalam sosok yang mungkin mengganggu dalam hidup kita, mengganggu rasa nyaman kita, yang membuat kita sulit dan bahkan perasaan kita tercapik-capik, emosi kita tercapik-capik, dan empati kita juga dituntut untuk melakukan sesuatu. Dia meminta kita peduli, berbagi, bahkan di saat kita mengalami kekurangan misalnya. Dia mendorong kita untuk tetap bertindak benar dan adil, bahkan ketika kita ada di dalam situasi yang tidak benar dan penuh dengan ketidakadilan. Siapkah saudara-saudara memanfaatkan segala kesempatan itu? Reaksi yang tepat bukan hanya menolong saudara dan saya
untuk mendapatkan momen indah pada waktunya itu. Tetapi lebih daripada itu, kita menjadi pribadi yang tangguh, rendah hati, dan bahkan penuh empati. Kita diajak untuk memaknai waktu dan kehidupan itu di dalam kekekalan Allah. Ya, humor Tuhan itu memang terkadang berupa kejutan-kejutan yang bahkan seringkali tidak terduga. Tetapi terang yang kita terima dalam peristiwa Natal yang lalu, saudara-saudara, meyakinkan, mencerahkan kita agar kita dengan tepat bertindak dalam kejutan-kejutan itu. Ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita waktu hidup di dalam dunia ini, kronos. Dan di setiap kronos itu, saudara-saudara, di dalam waktu itu Tuhan juga memberikan kesempatan, kairos, yang berupa kejutan-kejutan itu. Siapapun yang menggunakan kejutan itu dengan baik, maka baginya akan tersedia aion. Aion itu adalah kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang hakiki. Selamat melewati dan menyambut tahun baru 2026 ini bersama dengan Allah, tentunya dengan kejutan-kejutan ilahinya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Biarlah kami pada saat ini, ya Bapa, mengawali perjalanan kehidupan di tahun yang baru ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami harus mengalami berbagai hal yang membuat kami terkejut, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus beserta dengan kami. Sebagaimana kami hayati dalam peristiwa Natal yang lalu, bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih ya Bapa, tolonglah kami untuk kami senantiasa bersyukur, bertindak dengan bijak, bahkan dengan segala kerendahan hati, untuk kami dapat belajar akan kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, memohon tuntunan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.